Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan Y sama dengan 1,2595 ditambah 1,4826X dengan korelasi 0,983 yang dikategorikan dengan korelasi sangat kuat. Nah, pada kesempatan ini kita akan menguji apakah ada hubungan pengaruh antara biaya iklan perusahaan dengan tingkat laba bersih perusahaan. Nah, kita akan menggunakan beberapa rumus. Nah, dalam hal ini kita berbicara mengenai uji T. Nah, untuk menghitung konstan A, T hitung A sama dengan A dikurang A0 dibagi standar deviasi A. Untuk T hitung B sama dengan B dikurang B0 dibagi standar deviasi B. A0 dan B0 di sini merupakan suatu nilai yang biasanya ditentukan dalam suatu kasus. Namun pada kesempatan ini tidak ada nilai tertentu yang ditentukan. Nah, kita akan mencari rumus simpangan baku A. Standar deviasi A. Kita akan mencari standar deviasi A. Sama dengan akar kuadrat akar dari sigma X kuadrat dikurang standar error dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang kuadrat dari sigma X. Kemudian untuk rumus standar deviasi B sama dengan akar dari standar deviasi error dibagi sigma X kuadrat dikurang kuadrat dari sigma X dibagi N. Nah, untuk mencari, sebelum itu kita harus mencari standar deviasi error dengan rumus akar dari sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B dikali sigma XY dibagi N kurang 2. Jadi yang pertama kita menghitung standar error, lalu standar masing-masing konstanta dan koefisien B. Lalu kita mencari T hitung A dan T hitung koefisien B. Setelah itu T hitung A dan T hitung B akan dibandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel ini kita bisa mencari menggunakan Excel atau menggunakan tabel yang sudah disediakan. Nah, T tabel di sini ditentukan dengan dari nilai N, K dengan alfa. Alfa di sini kita akan menggunakan alfa 4%. Kemudian N adalah jumlah sampel 6 dan K di sini adalah banyaknya variabel. Jadi karena di sini ada dua variabel yaitu variabel Y dan variabel X, jadi K sama dengan 2. Nah, untuk pengambilan keputusannya, pengambilan keputusan H0 di sini berbicara mengenai tidak ada pengaruh. Nah, untuk H1 ini berbicara mengenai ada pengaruh. Nah, apabila T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima atau tidak ada pengaruh. Nah, apabila T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka bisa disimpulkan ada pengaruh. Nah, kita beralih ke penentuan standar deviasi T hitung dan T tabel.
Nah, pertama kita mencari standar error. Nah, kita telah mendapatkan nilai konstanta A dan koefisien B. Nah, berpatokan dengan rumus yang dibahas pada slide sebelum. Nah, di sini. Nah, berpatokan dengan rumus yang telah disebutkan tadi, kita mencari sigma y kuadrat lalu A dikali Nah, kita mencari nilai pembilangnya. Kemudian n dikurang 2 berarti 6 dikurang 2. Nah, pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, standar error tadi merupakan akar dari sigma y dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan standar error, kita mencari standar koefisien B. Kita bulatkan 4 angka saja. Sigma x kuadrat Nah, selanjutnya sigma x pangkat 2 dibagi n itu 6. Kemudian kita hitung penyebutnya, sigma x pangkat 2 dikurang, lalu kita cari bagi sigma x dan seterusnya, terus square t. Nah, kita telah mendapatkan nilai standar deviasi dari B. Kemudian kita hitung standar deviasi untuk konstanta A x pangkat 2 sigma x standar deviasi error, kemudian sigma x pangkat 2 dikurang SE, lalu kita hitung n 6 dikali sigma x pangkat 2 sigma x pangkat 2, lalu sigma kuadrat dari sigma x kita menghitung penyebutnya, lalu kita cari rumus yang ini dibagi n sigma x pangkat 2, lalu kita mencari akar dari rumus ini. Kita telah mendapatkan standar deviasi error, standar deviasi B, dan standar deviasi A. Selanjutnya menghitung statistik uji T untuk konstanta A dan untuk koefisien B. Nah, dengan rumus A dikurang A0 dibagi standar deviasi dari A. Nah, rumusnya A dikurang A0 karena A0 di sini tidak ditentukan. Jadi kita tulis 0. Terus dibagi standar deviasi dari A. Didapat 1,397. Kemudian kita hitung B0 dikurang B0 dibagi standar deviasi B, didapat 6,794. Nah, selanjutnya kita mencari T tabel dengan rumus T inv
distribusi probability atau nilai signifikansi yang digunakan. Nah, kita tadi telah menyebutkan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 4% atau 0,04. Terus decrease of freedom tadi sudah dijelaskan yaitu N dikurang K, di mana N-nya adalah 6 dan K-nya adalah banyaknya variabel yaitu 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, diperoleh T hitung dan T tabel. Asalnya kita mengambil keputusan dengan ketentuan H0 diterima jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, dan H1 diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. H0 di sini mendefinisikan hipotesis bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. H1 di sini mendefinisikan hipotesis bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Nah, terus kita bandingkan. Nah, untuk konstanta diperoleh T hitung 1,397. Nah, karena T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung nilai konstanta sebesar 1,2595 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu laba bersih perusahaan. Dapat dikatakan pula bahwa nilai 1,2595 ini tidak bermakna. Nah, untuk koefisien B diperoleh T hitung 6,79468 seterusnya. Nah, nilai T hitung B ini lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya iklan perusahaan dengan tingkat laba bersih perusahaan. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa nilai 1,4826 ini memiliki makna secara statistik. Betul. Jadi dapat ditulis konstanta A tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Variabel. Nah, inilah akhir dari 3 video yang telah kami buat. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang telah kami jelaskan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang membutuhkan file data file ini, kami sematkan link di komentar. Semoga file ini bisa membantu teman-teman. Dan apabila ada yang ditanyakan, apabila ada yang ditanyakan atau teman-teman punya tugas atau data yang mau diujikan, kami tunggu di komentar.